supaya nanti anak-anak juga tidak terhambat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekolah Desa Sakti 04, Pak Sekolah Desa Sakti 05, Bapak dan Ibu Guru baik dari Desa Sakti 04 maupun dari 06 yang saya hormati. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada hari ini sesuai dengan undangan dari Pak Ahmad Zakaria. Jadi Pak Ahmad ini punya tugas yang sedang dia emban berkaitan dengan guru penggerak ini. Jadi sebagai guru penggerak, Pak Ahmad Zakaria harus melaksanakan tugas yang harus disampaikan, sehingga pada hari ini berkumpul bersama di sini untuk sama-sama mengikuti kegiatan ini. Jadi sebenarnya kegiatan ini bukan hanya untuk pajakan, tetapi juga bermanfaat bagi kita, apalagi yang mungkin ada keinginan juga untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak. Ya, mudah-mudahan dari Sakti 04 nanti dari Sakti 06 juga ada dari Bapak dan Ibu gurunya yang ikut dalam kegiatan guru penggerak, karena ini sangat penting ya untuk meningkatkan kualitas guru khususnya di Kecamatan Muarajambi. Bapak dan Ibu mungkin tidak akan banyak yang saya sampaikan sebagai pengatur acara, cuman di sini hanya menitik beratkan rasa terima kasih dari Pak Jaka atas kehadirannya, dan mohon maaf bila memang tidak bisa menyediakan tempat dengan sebaik-baiknya. Adapun tema yang akan disampaikan pada hari ini oleh Pak Ahmad Zakaria mengenai budaya positif. Jadi kalau kita baca positif itu ya enak, yang namanya yang positif yang enak-enak. Beda sama yang negatif. Kalau negatif yang susah. Pelajarannya kalau sudah disatuin positif negatif susah udah. Kalau anak-anak gurunya kayak ngajarinnya agak susah. Nah, tetapi mungkin yang positif ini juga kita belum begitu banyak tahu budaya positif yang seperti apa. Nah, mudah-mudahan pada hari ini dengan adanya kegiatan ini yang nanti akan disampaikan oleh Pak Jaka, kita tahu apa sih itu arti daripada budaya positif. Lalu sudahkah kita jalankan di sekolah kita masing-masing? Tentunya budaya positif yang berkaitan dengan pendidikan di sekolah kita. Untuk itu, kepada yang terhormat mungkin langsung saja kepada Pak Ahmad Zakaria untuk menyampaikan hal yang penting pada hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf dan kesalahan. Untuk itu berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mendefinisikan budaya positif. Nah, sebelum saya definisikan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah Desa 04 Pak Amir Effendi yang telah mendukung saya dari awal tahap demi tahap sampai saat ini. Yang terhormat pula Bapak Kepala Sekolah Desa Sakti 06 Pak Ujang juga yang mau berkenan hadir dalam acara diskusi ini beserta Dewan Guru Desa Sakti 04 dan Desa Sakti 06 yang saya hormati. Oke, baik, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Kali ini saya ingin mendefinisikan budaya positif. Nah, capaian yang akan kita laksanakan ini capaian umum, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin pendidikan Indonesia secara umum,
untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif, menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, capaian khusus mendemonstrasikan pemahaman CGP mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Selanjutnya, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang terakhir, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ini ada pertanyaan pemantik yang nanti akan kita ketahui jawabannya setelah kita masuk ke materinya ya. Yang pertama, apakah Anda, Bapak Ibu guru hebat ini, setuju dengan pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, yang pertama ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, Bapak Ibu guru hebat, apakah Anda setuju dengan kalimat tersebut? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini biasa sering ya, kita bahkan sering lakukan kepada anak kita juga, memberikan penghargaan. Katanya niatnya ingin agar anak tersebut mau rajin belajar. Oke, kita lanjut. Nah, kita di sini nanti akan mempelajari yang ada 6 poin yang akan kita bahas di sini ya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol. Terus yang keenamnya restitusi, ada segitiga restitusi. Lanjut ya, kita bahas yang pertama. Nah, di sini membangun budaya positif. Nah, untuk membangun budaya positif, terutama di sekolah, ya, ini sekolah menyiapkan lingkungan yang positif. Nah, bagaimana lingkungan yang positif? Ada yang mau ngasih tanggapan lingkungan yang positif yang bagaimana sih? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya untuk membangun budaya positif, apalagi di lingkungan, kayaknya sangat susah ya. Apalagi di lingkungan
Sakti 6 ya, tidak mempunyai pagar kan ya, tidak mempunyai pondok. Jadi rasa keamanan kan positif lingkungan. Jadi di situ ada rasa aman, gimana aman kalau emang keadaannya lingkungannya begitu. Jadi di sini kemungkinan rada sulit ya, kecuali ada peran serta dari pemerintah gitu, untuk melengkapi sarana-sarana lingkungan, pemagaran, pengerasan lapangan, begitu aja. Ya, terima kasih untuk Pak Amir yang telah memberikan tanggapan. Beliau beranggapan ini lingkungan yang positif, yang aman itu terutama dari lingkungan sarana sekolah. Ya, katanya harus sekolah itu yang ideal itu memiliki pagar, memiliki pengeras halaman yang ada saat hujan tidak becek. Oke, nah di sini budaya positif atau lingkungan positif yang aman dan nyaman ini bertujuan agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, jika lingkungan di sekolah aman, dari luar itu tidak mudah masuk akses dari luar yang tadi dikatakan itu ada pagar. Ini kemungkinan besar siswa akan fokus dalam belajar karena tidak ada gangguan dari luar. Oke, yang selanjutnya, umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, ini ada menurut ya. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke makna kata disiplin. Sebenarnya disiplin udah sering kita dengar ya, kalimat disiplin, bahkan kayaknya udah di luar kepala tentang kata disiplin. Nah, di sini Diana Gosen ini menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang katanya disiplin, nah yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disipo atau murid atau pengikut. Diana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sekarang kata ini juga ya, menurut Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan yang tidak asing bagi kita ya. Mereka yang beliau telah menciptakan yang namanya Taman Siswa. Ini menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal. Nah, motivasi internal ini motivasi yang ada di dalam diri siswa tersebut. Jika tidak mempunyai motivasi internal,
maka diperlukan motivasi eksternal. Berarti motivasi eksternal itu biasanya dari orang lain, seperti orang yang berhasil itu dapat meningkatkan keinginan seseorang untuk masuk ke sana ya, untuk berhasil seperti orang tersebut. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Ini terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gusset. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi manusia yang pertama ya. Dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan diterima. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gusset. Jadi ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, ingin menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Dan kita lanjut. Bapak Guru hebat. Di sini ada tujuan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif ini adalah yang pertama, menanamkan motivasi kepada semua siswa agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa atau dari internal yang berasal dari diri, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Nah, jika disiplin positif berasal dari diri kita sendiri, ya, ini akan masuk ke dalam hati kita, ke dalam hati anak, ya, sehingga apapun bujukan dari luar, ya, mengenai disiplin positif, ya, bujukan dari luar untuk keluar dari jalur, anak tersebut akan memiliki fondasi, ya, akan tidak terpengaruh. Sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas. Sering di kelas, ya, kalau di kelas kita sering mengatakan kepada siswa, kamu telah melanggar peraturan ketika keluar tanpa izin. Ya, itu sering dilakukan ya. Terus bahkan jika anak ada yang bercanda di dalam kelas, kita juga sering mengatakan, diam, jangan bercanda. Benar ya? Ya, sering kita katakan demikian. Kenapa? Karena di setiap kelas itu ada yang namanya keyakinan kelas. Ya, seharusnya setiap kelas ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dari mana? Keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa. Ya, dibuat oleh guru dan siswa. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Nah, kalau aturan ini biasanya di kelas itu ada tata tertib. Nah, itu namanya aturan ya, tata tertib. Sehingga tata tertib ini, dari tata tertib itu bisa kita jadikan sebuah keyakinan kelas, ya, dengan kata-kata baik. Kita lanjut ya.
Pembentukan keyakinan kelas. Nah, tadi ya, tadi kan tata tertib itu termasuk ke dalam peraturan. Nah, dari peraturan ini akan dibuat keyakinan kelas. Perbedaan nanti yang akan kita bahas, perbedaannya apa sih peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Tadi sudah dikatakan kalau keyakinan kelas itu berasal dari peraturan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Lanjut, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Ya, kalau di kelas berarti keyakinan kelasnya itu yang ada di kelas. Terus semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Selanjutnya, semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas yang sudah dibuat ini berlanjut atau tidak, ini nanti akan dibahas lagi di dalam kelas bersama siswanya. Makanya di sini dan akan ditinjau kembali dari waktu ke waktu, karena bisa saja ada keinginan siswa yang keyakinan kelas pertama belum terpenuhi. Lanjut. Nah, ini ada contoh ya Bapak Guru hebat, ini ada contoh tentang keyakinan kelas. Nah, ada contoh tentang keyakinan kelas. Nah, yang pertama ini ada contoh keyakinan di kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, di sini keyakinan kelas sudah jelas ya, kelihatannya positif, tidak menjustis siswa agar selalu ya, berarti di sini memberikan kata-kata yang positif. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini bedanya ya, keyakinan kelas dengan peraturan kelas atau yang dikenal dengan, kalau di kelas kita dahulu dikenal dengan tata tertib. Nah, ini juga ada contoh keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Terus berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Terus ini ada keyakinan kelas yang tinggal saya sampai kelas 7. Yang pertama di sini ada hormat. Kami menyadari bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ya, terus ada yang bekerja. Kami menyadari bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang lebih ditugaskan, ya, yang ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami menyadari bahwa sangat penting untuk merasa diterima
pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, itu tadi beberapa contoh keyakinan kelas yang dibuat. Ya, ada keyakinan kelas 1, ada keyakinan kelas 5, dan ada juga SLTP keyakinan kelas 7. Nah, Bapak Ibu udah jelaskan ya tentang perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Ya, kalau ya, nanti Pak ini akan kalau perlu, kalau ingin ya nanti Pak ini akan saya bilang. Oh iya, untuk lebih mengingat kepada siswa, alangkah baiknya biasanya keyakinan kelas itu ditempel di dinding, ya, agar siswa lebih sering mengingat. Ya. Seperti tata tertib juga kan sama. Tata tertib biasanya kalau zaman kelas itu ada tata tertib ditempel di dinding. Ini juga sama, keyakinan kelas pun harus ditempel agar siswa tidak lupa terhadap apa yang telah mereka sepakati. Ya, karena keyakinan kelas itu dibuat bersama antara siswa dan guru. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada ya kita lanjut ya Bapak Guru. Dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran tentu akan ada sanksi atau hukuman atau juga restitusi. Nah, nanti yang kita bahas ya, apa sih sanksi, apa itu restitusi. Hukuman merupakan identitas gagal dan disiplin merupakan identitas berhasil. Nah, jadi kenapa di sini dikatakan hukuman merupakan identitas gagal, sedangkan disiplin merupakan identitas berhasil. Nah, kita akan bahas ya. Coba akan dibahas di tabel. Ini ada tabel yang sudah dibuat tentang disiplin, tentang gagal dan berhasil ya, tentang gagal dan berhasil. Kalau gagal ini biasanya itu hukuman. Tepatnya nggak Pak? Bapak Ibu, ini udah paling gede sih, ya. Jadi kalau ada baca nanti saya bacain ya. Nah, di sini menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Teknologi, identitas gagal atau yang dikenal dengan hukuman. Identitas gagal atau di sini biasanya hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, ini yang namanya hukuman pasti sesuatu menyakitkan, bahkan bisa berbekas di hati siswa. Ya, bisa berbekas di siswa. Makanya kalau sekarang banyak siswa yang suka menyegat gurunya, ya itu tingkat SLTA atau SLTP itu suka mencegat gurunya di jalan saat mau pulang. Ya, itu akibat karena mungkin karena orang siswa tersebut suka dihukum, karena hukuman ini ya meresap ke dalam hati dan jangka hilang cukup lama. Ya. Terus kalau konsekuensi, nah ini disiplin, identitas sukses, sesuatu harus terjadi. Apa maksudnya sesuatu harus terjadi? Ada juga di sini juga restitusi. Nah, restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid. Nah, hukuman ini tidak nyaman untuk murid. Ya. Dalam jangka waktu panjang. Nah, sedangkan untuk konsekuensi yang disiplin ini tidak nyamannya hanya sesaat, ya, jangka waktu pendek. Karena yang namanya konsekuensi jika siswa melanggar kesepakatan yang telah mereka buat, ya, yang tadi contoh itu yang telah dibuat keyakinan kelas. Jika melanggar,
ini akan diberikan konsekuensi. Terus yang restitusinya menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Nah, identitas gagal hukuman, ya, siswa ini adalah korban, ya. Terus kalau konsekuensinya korban bisa diabaikan, sedangkan kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Lanjut, perilaku pasif agresif meningkat. Nah ini kalau hukuman ya, siswa bukannya malah berubah, ya karena hatinya terluka. Dengan adanya hukuman, siswa bisa lebih parah dari sebelumnya. Terus kalau yang identitas gagal, yang disiplinnya, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Terus kalau restitusinya masalah terdekat, nanti restitusi akan kita bahas ya. Yang lanjut, identitas hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah tadi sudah dijelaskan, malah jika muridnya sekarang karena banyak media, siswa itu berani, bahkan ada di lingkungan sekarang sudah masuk budaya-budaya luar, sehingga jika siswa kurang bisa memfilter akan bertindak sesuka hati. Terus yang identitas suksesnya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Hukuman ini biasanya adanya di sekolah ya. Kalau di masyarakat itu hukuman nggak ada ya. Kalau di masyarakat kecuali ada nanti. Makanya hukuman hanya berlaku di instansi atau ada di institusi. Terus membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat kalau identitas suksesnya. Terus restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Identitas gagal hukuman, peraturannya adalah, nah biasanya kamu bersalah, kamu harus dihukum. Nah ini biasanya kalau terus seperti itu, kamu salah. Apa peraturannya? Nah, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah ini untuk identitas sukses atas konsekuensi. Nah sedangkan restitusinya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah. Nah, untuk yang negatifnya lagi, identitas gagal, murid membenci peraturan. Nah, biasanya kalau di sekolah banyak peraturan, siswa banyak yang tidak masuk. Ya, apalagi saat ada tugas, besok yang tidak ngumpulin tugas itu akan dihukum. Udah, sekolah akan kosong kelas. Ya. Terus kalau konsekuensinya, siswa menghormati peraturan. Dan untuk restitusinya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Ya, Bapak hebat. Ini identitas gagal dan identitas sukses. Kita lanjut. Hukuman bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Di samping itu, hukuman hanya bersifat satu arah dari guru yang memberikan, dan siswa hanya menerima hukuman tersebut tanpa suatu diskusi atau arahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman berupa fisik maupun verbal akan membuat siswa tersakiti. Ya, kita lanjut.
Sedangkan disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah dibahas dan disepakati sebelumnya oleh guru dan siswa. Sanksi dibuat oleh guru atau sekolah, siswa sudah mengetahui sanksi atau konsekuensi yang akan diterima. Tetapi sanksi atau konsekuensi tetap membuat siswa merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, kalau sanksi atau konsekuensi ini tidak terlalu mendalam di siswa. Karena apa? Karena dibuat siswa itu terlibat. Kita lanjut ya. Di sini ada kata dihukum oleh penghargaan. Sama halnya dengan hukuman, ternyata penghargaan juga seperti menghukum seseorang. Berikut pengaruh buruk penghargaan terhadap menurut Kohn. Menurut Kohn, penghargaan itu merupakan hukuman juga. Ya. Yang pertama, memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Kenapa? Nah, dengan adanya penghargaan, siswa itu iya, tapi nanti jika penghargaan tiada, biasanya udah males karena nggak ada motivasi. Ya. Terus yang selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Nah, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menghukum. Lanjut. Nah, ini sekarang kebutuhan dasar manusia. Semua yang dilakukan setiap manusia mempunyai tujuan, yaitu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, ini ada menurut William Glasser dalam Choice Theory terdapat 5 kebutuhan manusia. 5 kebutuhan manusia apa aja sih? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ya, setiap manusia ini ingin bertahan untuk hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Yang terakhir itu penguasaan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia yang ingin diterima. Itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Lanjut. Nah, di sini kebutuhan bertahan hidup, kita semua tahu ya, yang namanya kebutuhan bertahan hidup itu apa aja. Terus yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, ini kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan penguasaan, ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan seseorang ya. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan akan dilihat. Yang kelima, kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Lanjut. Nah, ini ada contoh kalimat. Ya, ini maksudnya apa sih kalimat ini? Apakah masuk kebutuhan kesenangan atau bertahan hidup? Ya. Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang. Tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, menurut Bapak Ibu, kalimat tersebut masuk ke dalam kategori apa? Kesenangan atau kesukaan? Oke, nanti ya kita lihat ya.
Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ini apa? Apakah kebutuhan apa? Perhatian, ya, nanti kita lanjut ya. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Sering suka kita dengar ya, siswa bilang seperti ini. Iya. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Nah, ini biasanya anak yang kemampuannya ya lebih dari yang lain biasanya ya. Terus kita lanjut, ini masuknya kemana nih kebutuhannya? Yang selanjutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Oke, nah sekarang kita lihat jawabannya ya. Kita lihat sama enggak sih apa dengan yang tadi Bapak Ibu jawab? Oke, ya. Nah ini jawabannya. Yang pertama itu kesenangan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah itu udah ada kata senang ya, udah enak sebenarnya kita tahu itu. Berarti kesenangan. Oke. Yang kedua itu cinta dan kasih sayang. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, yang ketiga ini kebebasan. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Nah ini adalah penguasaan. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak guru hebat. Sekarang kita masuk ke bagian 5 posisi kontrol. Nah, menurut Diana Gosek, terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya. Nah, yang pertama, penghukum. Nah, ini biasanya ya, di posisi kontrol ini kita sering nih, penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi hukum akan berkata, nah, biasanya nih kalau guru yang memiliki hukum, ya, ini biasanya mengatakan patuhi aturan. Ya, itu sering dikatakan seperti itu ya. Atau kalau kamu tidak mematuhi peraturan, nanti akan bapak ya, itu biasa. Ini berarti posisi guru dalam posisi tersebut itu adalah posisi penghukum. Terus yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, beda dengan penghukum ya. Kalau penghukum biasanya tegas. Kalau membuat orang merasa bersalah, ini kata-katanya lembut, tapi bisa menyentuh hati siswa. Menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Seperti ini biasanya kita suka juga ya. Ini juga pernah juga saya katakan seperti ini. Bapak sangat kecewa dengan kamu. Nah ini berarti posisi ya guru membuat orang merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Ini biasanya anak yang suka jalan-jalan di kelas. Ya anak kan suka tuh jalan-jalan di kelas. Kita mengatakan berapa kali sih ibu atau bapak harus memberitahu kamu yang ada duduk yang rapi di kelas. Ini biasanya.
Nah, berarti jika kita merasa seperti itu, kita berada di posisi membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Nah, ya, posisi guru terhadap siswa juga ada teman. Dalam posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, akan tetapi selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Positif berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Nah, kalau di sini ada contoh kata-kata guru yang posisinya sebagai teman. Ayo bantulah demi ibu ya, atau ayo bantulah demi bapak. Ayo ingat, tidak semua bantuan ibu selama ini. Ayo ingat, tidak semua bantuan ibu selama ini. Nah, itu terus hal negatif dari posisi teman adalah bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak adalah teman saya. Atau juga murid menjadi tidak mau lagi berusaha. Siswa hanya mau bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru lain, dan siswa akan tergantung pada guru tersebut. Nah, yang keempat, sebagai monitor, posisi guru sebagai monitor atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Ini biasanya pertanyaannya akan, ya, sebagai monitor biasanya pertanyaannya, peraturannya apa sih? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, ini jika seorang guru mengatakan demikian, ini berarti posisi guru itu sebagai monitor atau pemantau. Nah, yang kelima, ini yang diharapkan ya, sebagai manajer. Nah, seorang guru itu berposisi sebagai manajer, merupakan posisi kontrol di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Nah, biasanya posisi guru sebagai manajer ini biasanya mengatakan seperti ini. Apa yang kita yakini? Nah, ini terus apa yang kamu yakini? Nah, ini kalimat-kalimat positif. Ya, jika posisi guru sebagai manajer ini yang akan diutarakan, yang dikatakan kepada siswa, ini kalimat-kalimat positif. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Terus, jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Seorang manajer tidak untuk mengatur perilaku siswanya, tetapi untuk membimbing murid agar dapat mengatur dirinya. Ya. Tujuan dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa adalah mencapai posisi manajer. Nah, ini guru diharapkan ya sekarang itu sebagai posisi manajer, di mana pada posisi ini siswa menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini tabel tentang posisi kontrol. Ya, ada identitas gagal, ada identitas berhasil, ada identitas berhasil atau sukses.
Ya, identitas berhasil ada dua, ada dari luar, ada juga dari diri. Di sini ada persekutor, ada guru penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, ini cukup dibaca apa dibacain apa cukup tidak saja? Cukup ya. Oke, karena sini udah jelas ya. Sebagai manajer tadi udah gamblang. Kita lanjut ya posisi kontrol ini. Nah, sekarang restitusi. Nah, restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Nah, ini menurut Gosel, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. 9 ciri dari restitusi. Ada 9 dan ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan pasangan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, karena restitusi tadi sudah kita sedikit tahu, ini bukan mengatakan anak itu bersalah. Ya, kita lanjut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita lanjut. Ini segitiga restitusi. Lanjut. Segitiga restitusi. Yang pertama, sisi menstabilkan identitas. Nah, sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, setiap orang pasti, nah ini contohnya ya, contoh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi kita tidak menjustis kepada siswa kamu bersalah. Berarti kita mengatakan yang baiknya itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini jadi untuk menstabilkan identitas siswa yang melakukan kesalahan. Kita jangan langsung mengatakan kamu bersalah. Ya, yang lebih tepat, yang lebih baik kita mengatakan ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, kita lanjut yang kedua. Sisi validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru mengatakan kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang tidak baik. Tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang tidak baik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dan siswa dengan menggunakan contoh kalimatnya. Nah, seperti ini ya.
Yang pertama, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang kedua, contoh yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini untuk sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, sisi menanyakan keyakinan. Setelah melalui langkah 1 dan 2, maka akan telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contohnya yang kita katakan ya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Misalkan ada siswa yang melakukan kesalahan, itu kita jangan langsung menjudge, kamu salah ini. Nah, sebaiknya kita mengatakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, dengan kata tersebut siswa akan tahu, oh iya, kita telah membuat keyakinan kelas, saya telah melanggar keyakinan kelas ini. Yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita lanjut. Ini bagannya segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini ada contoh-contoh kata-kata yang menunjukkan restitusi. Lanjut, Bapak, ini ada bagan tentang disiplin positif. Tadi udah kita bahas panjang lebar. Ini kalau disingkat ya cuma seperti ini. Ya, disiplin positif ada teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Dan sini ada juga model berpikir menangkap kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Terus yang selanjutnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki kemampuan berbeda. Sini ada makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sini ada motivasi ekster ya. Ada motivasi intrinsik, ekstrinsik dan intrinsik. Di sini yang pertama motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk hargai diri sendiri dan nilai-nilai kebajikan. Yang terakhir ikhlas. Nah, ini ada posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Terus kalau segitiga restitusinya ada menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Terus yang ini kebutuhan dasar manusia ya, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan yang terakhir kebebasan. Nah, itu
telah dijelaskan, telah kita bahas tentang budaya positif. Ada yang perlu disampaikan, dan saya berharap setelah kita membahas tentang budaya positif ini, kita menjadi paham ya betapa pentingnya kebaikan-kebaikan atau kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat yang tidak menjustis atau mengatakan siswa itu langsung kepada kesalahannya ya. Jadi kita berharap di sini kita bisa setelah dari ini kita bisa menggali atau mencari keyakinan kelas agar nanti siswa bisa menyadari tindakan mereka itu baik atau buruk. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan tentang budaya positif. Mudah-mudahan pembahasan singkat tentang budaya positif ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk bisa melaksanakannya di kelasnya masing-masing. Mungkin cukup sampai di sini aja. Nanti kita akan bertemu lagi dalam sesi yang berbeda sebagai tugas dari seorang calon guru. Dan itu boleh tempat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.